Pernah tidak kalian masuk ke sebuah gedung yang terlihat mewah dari luar? Fasad kacanya besar, desainnya modern, tampilannya keren. Tapi begitu masuk ke dalam, ruangannya panas. AC terasa bekerja mati-matian. Dan beberapa area bahkan terasa silau dan tidak nyaman. Pertanyaannya, kalau bangunannya terlihat bagus, kenapa performanya bisa buruk? Nah, di dunia arsitektur, salah satu jawabannya adalah OTTV. OTTV atau Overall Thermal Transfer Value adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar panas dari luar masuk ke dalam bangunan melalui dinding, kaca, dan elemen fasad lainnya. Sederhananya begini. Semakin tinggi nilai OTTV, semakin banyak panas matahari yang masuk ke dalam bangunan. Dan semakin banyak panas yang masuk, maka semakin berat juga kerja sistem pendingin seperti AC. Akibatnya, listrik menjadi boros. Operasional bangunan menjadi mahal. Dan kenyamanan penghuni mulai menurun. Di negara tropis seperti Indonesia, ini bukan hal kecil. Karena hampir sepanjang tahun, bangunan kita terus menerima panas matahari. Artinya, keputusan desain yang dibuat seorang arsitek akan sangat menentukan performa bangunan dalam jangka panjang. Dan disinilah OTTV menjadi penting. Banyak orang berpikir bahwa tugas arsitek hanya membuat bangunan yang indah. Padahal sebenarnya, arsitek juga bertanggung jawab menciptakan bangunan yang nyaman dan efisien. Bayangkan ada dua bangunan dengan fungsi yang sama. Yang satu dirancang dengan mempertimbangkan OTTV. Yang satu lagi tidak. Bangunan pertama mungkin memiliki ukuran kaca yang lebih terkontrol. Orientasi bangunan yang dipikirkan dengan baik. Serta shading yang membantu mengurangi panas matahari langsung. Sedangkan bangunan kedua, mungkin terlihat spektakuler secara visual. Tetapi diam-diam menyimpan masalah besar dalam operasionalnya. AC bekerja lebih keras setiap hari. Konsumsi listrik meningkat terus-menerus. Dan biaya operasional menjadi jauh lebih tinggi. Bahkan dalam jangka panjang, keputusan desain yang salah bisa menyebabkan pemborosan energi selama bertahun-tahun. Karena itu, OTTV bukan sekadar angka teknis. OTTV adalah bagian dari strategi desain. Melalui OTTV, arsitek bisa mengevaluasi apakah desain fasad yang dibuat benar-benar efektif untuk iklim tropis, atau justru menjadi sumber panas bagi bangunan itu sendiri. Lalu, apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai OTTV? Yang pertama adalah luas kaca pada bangunan. Semakin besar area kaca, semakin besar juga potensi panas matahari masuk ke dalam ruang. Itulah kenapa gedung full kaca sering memiliki tantangan besar terhadap panas. Faktor berikutnya adalah jenis kaca yang digunakan. Karena tidak semua kaca memiliki kemampuan yang sama dalam menahan panas. Ada kaca yang mudah meneruskan panas, dan ada juga kaca khusus yang dirancang untuk membantu mengurangi panas matahari. Selain itu, orientasi bangunan juga sangat berpengaruh. Fasad yang menghadap timur dan barat biasanya menerima panas matahari lebih tinggi. Karena itu, arah bangunan menjadi keputusan desain yang sangat penting. Kemudian ada material dinding. Material tertentu lebih mudah menghantarkan panas, sementara material lain mampu membantu meredam perpindahan panas ke dalam ruang. Dan yang terakhir, adalah penggunaan shading atau pelindung matahari. Elemen seperti kanopi, secondary skin, kisi-kisi, atau sun shading bukan hanya mempercantik tampilan bangunan, tetapi juga membantu mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan. Jadi sekarang kita mulai melihat bahwa desain fasad ternyata bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal performa, soal kenyamanan, soal efisiensi energi, dan soal bagaimana sebuah bangunan bekerja setiap hari selama bertahun-tahun. Karena bangunan yang baik, bukan hanya bangunan yang terlihat menarik saat difoto, tetapi bangunan yang tetap nyaman, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan semua itu bisa dimulai dari memahami OTTV. Kalau kalian tertarik mempelajari desain bangunan dengan pertimbangan performa, jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya kita akan bahas OTTV lebih dalam dengan contoh kasus yang lebih sederhana.